kita bicara seberapa besar penyumbang ya elektabilitas suara Cak Imin bagi Anies Baswedan, ya tergantung. Artinya tergantung nanti siapa cawapresnya Prabowo. Tergantung juga siapa cawapresnya Ganjar. Jika misalkan Prabowo disandingkan dengan cawapres yang berlatar belakang NU atau didorong oleh PBNU seperti Erick Thohir misalkan, lalu misalkan juga Ganjar juga merekrut menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres, artinya pertarungan di Jawa Timur menjadi ketat. Artinya tokoh-tokoh NU di situ banyak yang bertarung untuk bisa menyumbang elektabilitas bagi capresnya. Jadi saya melihat kalau nanti lawan politiknya tidak ada misalnya berlatar belakang NU, ya bisa saja Cak Imin bisa menyumbang suara yang cukup untuk Anies Baswedan di Jawa Timur. Tetapi kalau Prabowo menggandeng Erick Thohir, dan kita tahu Erick Thohir juga didukung oleh PBNU, karena Saifullah Yusuf sendiri sekjen PBNU mendukung Erick Thohir ya, maka ya di situ suara menjadi rebutan. Apalagi Ganjarnya menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres. Jadi pertarungannya akan sengit di Jawa Timur di basis NU. Oleh karena itu saya katakan tergantung dalam konteks itu. Dan saya melihat ya peluang Cak Imin menjadi penyumbang suara di Jawa Timur ada. Tetapi tadi kalau cawapres yang lain itu bukan dari unsur NU. Tetapi kalau cawapres lain di kubu Prabowo itu dari unsur NU, lalu juga di kubu Ganjar juga dari unsur NU, maka ya suara grassroots di NU akan di Jawa Timur ya akan terpecah ke banyak capres. Oleh karena itu kita lihat nanti peta kekuatannya setelah capres lain berjodoh dengan cawapresnya. Kita tunggu episode berikutnya. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.